Halo, selamat malam teman-teman pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Kita jumpa lagi di acara Ngopi, ngobrol pintar, interaktif, dan spontan. Langsung live di Facebook Kajari Hong Kong di lantai 4 Gedung Kajari Causeway Bay. Saya Wendy Budi Raharjo, konsul protokol konsuler Kajari Hong Kong yang akan membawakan acara malam ini. Mungkin teman-teman kami sudah baca di FB kita sebelumnya. Malam ini tema ngopi instannya lagi in, akan selalu happening, akan selalu terus penasaran tentang isu tentang paperan, yaitu pahami risiko pemegang status paperan. Tapi sebelum itu saya ingin invite teman-teman PMI untuk like, follow media sosial Kajari Hong Kong. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan juga ada YouTube. Jadi selalu ikuti kegiatan-kegiatan Kajari Hong Kong, seluruh informasi pengumuman yang ada, terutama di masa pandemik ini di Facebook Kajari Hong Kong. Nah, lalu acara ngopi ini kita juga membuka pertanyaan kalau teman-teman PMI atau mereka ingin tahu tentang isu paperan itu ke WhatsApp ya, ke WhatsApp di 54001506. Saya ulangi lagi. 94, mohon maaf, 94001506. 94001506. Formatnya nama, lalu pertanyaannya apa? Sampaikan di WA, nanti kita akan jawab. Lalu kita juga lihat nih tahun kemarin di episode yang sebelumnya, episode kedua, karena ini episode ketiga, ada juga pemenang dari pertanyaan yang diajukan. Ada 2 penanya terpilih pemenang undian tabungan BNI sebesar 500 Hong Kong dolar masing-masing. Nomor 1 ada Ibu Diah Ayu Lestari, nomor 2 Ibu Sulasi. Selamat untuk Ibu Diah Ayu Lestari dan Ibu Sulasi. Ayo teman-teman PMI, cepat kirim pertanyaan ke WA, atau mereka yang ingin tahu tentang paperan, menambah pengetahuan, kirim tuh ke nomor WA di 94001506. Nah, oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang isu tentang paperan. Langsung live dari Kajari Hong Kong, sudah ada para narasumber yang menguasai di bidangnya tentang paperan. Ada dari Kajari Hong Kong dan juga ada dari tamu di Kajari Hong Kong. Di studio kita ada Ibu Inneke Indraswati. Selamat datang Ibu Inneke. Terima kasih Pak Wendy. Konsul Kejaksaan Kajari Hong Kong. Lalu kemudian ada tamu kita nih di Kajari nih, mungkin udah sering juga pembicara di kegiatan-kegiatan Kajari. Ada Ibu Lia Ngatini dari Pathfinder Hong Kong. Selamat datang Ibu Lia. Selamat malam Pak. Terima kasih. Lalu ada Ibu Medina Spears juga dari Pathfinder. Welcome Bu Medina di Kajari Hong Kong di acara ngopi Kajari Hong Kong. Jadi mungkin teman-teman PMI sudah pernah mendengar ya tentang isu paperan. Jadi itu adalah bagian dari komunitas yang ada di Hong Kong. Beberapa mereka atau yang menghuni atau tinggal di Hong Kong ini berstatus sebagai paperan. Apa sih paperan itu? Apakah itu kan kalau paperan itu bahasa Inggrisnya kertas ya? Maksudnya apa kertas? Kok kertasan atau gimana? Nah ini menarik nih. Apa itu paperan? Mereka yang paperan itu yang seperti apa? Lalu statusnya bagaimana? Lalu kemudian apakah punya hak untuk tinggal di Hong Kong atau tidak? Dan semua dampaknya. Apakah menguntungkan apa enggak jadi paperan? Nah ini kadang-kadang menjadi pertanyaan yang cukup saya menggelitik nih di teman-teman, di kita semua. Apakah menguntungkan ataukah di ujungnya malah akhirnya merugikan? Nah ini kita akan bahas nih bersama teman-teman narasumber kita. Mungkin siapa nih? Saya mau lempar dulu ke mana nih? Ke Pathfinder atau ke Bu Ina? Mungkin Pathfinder dulu ya. Ini tamu kita invite dulu nih untuk berbicara. Silakan Ibu Lia atau Ibu Medina, mana yang duluan monggo. Oke, siap. Terima kasih Pak Wendy dan selamat malam semua teman-teman di Hong Kong dan juga di Macau. Ketemu lagi ya di acara ngopi instan dengan topik yang berbeda. Di sini saya dengan Ibu Lia dari Pathfinders, satu organisasi LSM di Hong Kong yang memang fokus kita adalah mencoba untuk memberikan support ya kepada anak-anak dan ibu migran yang ada di Hong Kong. Di sini malam ini kita akan share dengan semua mengenai apa yang telah kita pelajari sebagai organisasi mengenai USM system di Hong Kong, kemudian apakah paperan itu, bagaimana dampaknya dan sebagainya seperti yang tadi Pak Wendy sudah sampaikan. Mungkin saya bisa minta PowerPoint-nya untuk diangkat. Kalau ada slide mungkin bisa ditampilkan. Iya.
Oke, jadi kita mulai di sini ya dengan sebenarnya apa sih definisi dari pencari suaka ini atau asylum seeker? Ini adalah mereka yang menyebut dirinya adalah sebagai seorang pengungsi, tetapi sebetulnya permintaan mereka perlindungan itu belum selesai dipertimbangkan. Jadi belum istilahnya belum full sebagai pengungsi karena statusnya belum disetujui oleh pemerintah. Kemudian slide yang berikutnya. Nah, untuk pengungsi sendiri ini sebenarnya apa? Di sini definisinya adalah mereka yang meninggalkan negaranya ya, yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan. Nah, penganiayaan ini khususnya adalah disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, dan keanggotaan dalam kelompok sosial dan juga partai politik tertentu. Kemudian sebetulnya untuk pengungsi ini mereka kebanyakan dari 2/3 datang dari 5 negara, di mana ini di sini bisa dilihat Syria, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan dan Myanmar. Oke, ini mungkin sekedar dilihat aja ya. Ini adalah prosedur mekanisme dari USM. Ribet ya. Seperti pohon diagram nih. Iya. Jadi saya tidak akan terlalu membahas ini. Mungkin saya cuma ingin memberitahukan bahwa sistemnya itu adalah sangat ribet dan kebetulan bukan ribet aja tapi waktunya pun lama sekali gitu ya. Bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, untuk ini dari sini yang saya ingin memperlihatkan dari prosedur ini setelah apabila seseorang ingin mengajukan klaim ke USM atau Unified Screening Mechanism ini, mereka harus menunggu sampai visanya overstay dulu. Jadi di sini juga seperti dipaksa ya harus melakukan imigrasi offense pelanggaran imigrasi. Kalau tidak visanya tidak kadaluarsa itu tidak bisa untuk mengajukan klaim. Maksudnya tidak bisa untuk mengajukan paperan gitu. Ya, sebagai pencari suaka. Jadi salah satunya memang harus overstay dulu, Pak. Overstay dulu. Melakukan pelanggaran kriminal dulu begitu. Iya. Dan ini setelah mereka overstay, kemudian mereka mencari suaka, itu paspor harus diberikan kepada pemerintah Hong Kong. Jadi diambil oleh pemerintah Hong Kong di sini. Kemudian diberikan itu tadi paperan. Di mana disebutnya sebetulnya secara tekniknya namanya reconnaissance paper. Ya, jadi setelah memberikan paspor, kemudian mereka diberikan paper tadi ya. Jadi secara singkatnya adalah mereka melapor dulu ke imigrasi, membuat janji dan sidik jari, kemudian diinterview, formulir klaim, kemudian diberikan pengacara, kemudian penentuan. Nah, bisa dilihat di sini penentuan ini yang ditolak itu 99%. 99%. 99%. Sehingga saat ini ya, Bu Medina ya. Iya. Jadi pada saat ini dari sekitar 10.000 ya, lebih dari 10.000 pencari suaka, itu hanya sekitar kurang dari 1% yang disetujui klaimnya. Iya, betul. Kemudian, nah kenapa 99 ini ditolak? Karena mereka ini mengajukan klaim dengan alasan migran ekonomi. Jadi bukan tadi yang 5 saya sebutkan, ras, kebangsaan, agama, dan sebagainya. Kemudian masalah keluarga, mungkin di rumahnya ya kurang bahagia gitu, kemudian datang mencari suaka. Iya, betul. Dan juga masalah keuangan. Ini kalau dari kita ini melihat ketiga yang pertama, ini pasti akan ditolak oleh pemerintah untuk mencari suaka. Kemudian alasan ketiga yang lain adalah apabila ada tuntutan kriminal. Ini juga jalurnya bukan untuk mencari suaka ya. Maksudnya tuntutan kriminal ini pemohon ini menghindari proses hukum di negaranya, negara asalnya gitu ya. Betul. Jadi lari dari negaranya karena ada tuntutan kriminal ya. Kemudian pemutusan kontrak kerja atau ya simple lah gitu. Saya ingin mencari kehidupan yang lebih baik seperti migran ekonomi tadi ya. Mungkin susah mencari pekerjaan di negara sendiri, kemudian meminta suaka karena saya tidak bisa mencari kerja di negara sendiri, ini sudah pasti 99% ditolak.
Dan khususnya sebenarnya kebanyakan pekerja migran tuh datang ke Hong Kong sebagai pekerja migran awalnya. Pada awalnya Iya, masuk pada pertama awalnya masuk ke Hong Hong Kong. Kong. Nah, itu sudah sangat jelas sekali gitu. Ini biasanya dari PMI ya, mungkin ya, pekerja migran dari Indonesia atau dari Filipina, itu kan sebetulnya migran ekonomi. Iya. Jadi untuk mencari suaka itu biasanya ya tadi 99% itu tidak ada chance-nya lah gitu. Kalau boleh tahu, imigrasi itu berarti memiliki cara yang mereka lakukan ya, cara sendiri atau metode yang bagaimana untuk mendiagnosis gitu ya, oh ini kenapa oh ini migran ekonomi, oh ini masalah keluarga tadi sebetulnya, oh ini melarikan diri dari proses hukum negara asal, itu mereka sudah tahu ya, cepat untuk menganalisa gitu ya Bu ya. Iya, kalau dari dilihat tadi yang pertama ya, untuk sebagai pengungsi nanti atau dibilang refugee, status refugee itu seseorang harus bisa membuktikan pada saat mereka meninggalkan negara mereka, itu mereka bisa membuktikan yang 5 alasan tadi. Agama, ras, kebangsaan, politik ya, kemudian saya suka kelompok sosial, dan politik persekusi. Betul. Kalau 5 itu tadi tidak ada buktinya, itu sudah pasti akan ditolak. Kita ambil negara kita ya, negara Indonesia, tidak ada perang kan? Iya. Tidak ada masalah. Betul, tidak ada masalah dengan ras dan tidak ada masalah dengan politik dan sebagainya. Jadi kemudian sama misalnya dari Filipina, dari Thailand juga tidak begitu tidak ada gejolakan di negara mereka. Dan tadi negara yang 5, yang tadi 2/3 itu seperti Syria, Afghanistan, itu kan banyak sekali kejadian di negara mereka. Ya, dengan kata lain, asal negara si pemohon paper ini pun juga sudah bisa terlihat ya, apakah negara asalnya itu negara konflik, negara yang sedang bergejolak, kan itu mudah diketahui ya dari berita segala macam. Dan yang kedua juga pemohon bukan hanya sekedar ngajuin paper saja, tapi dia juga nantinya harus membuktikan ya, klaimnya kenapa dia mengajukan paper itu ya. Jadi memang prosesnya juga nggak mudah ya Bu ya. Kalau bisa membuktikan sangat rumit sekali. Sangat rumit sekali ya. Iya. Dan, mungkin next, silakan Bu Media kalau mau melanjutkan atau. Ya sebenarnya juga maksudnya ya sama sih kalau menyebutkan tentang kita bisa mengarah ke ini kasus-kasus kita gitu ya, contohnya. Kalau ada contoh kasus ya ada contoh kasus, jadi teman-teman PMI ya bisa sambil menyusun pertanyaan nih nanti. Contoh kasus apa yang mungkin yang menjadi pengalaman Pathfinder selama ini? Sebenarnya Pathfinder cukup banyak sekali membantu kasus, khususnya pekerja migran, baik mereka yang sudah overstay maupun yang masih sedang bekerja dengan majikan yang kondisinya mungkin sedang hamil atau sudah melahirkan anak. Bahkan sudah melahirkan anak. Jadi tidak sedikit juga mereka yang statusnya sudah yang disebut paperan itu tadi yang datang ke kami dan meminta bantuan. Jadi di saat kita mempelajari kasus atau kita bertemu dengan kasus, di situ kita juga bertanya, kenapa alasannya overstay dan sebagainya. Terus tujuan mereka itu kemana gitu ya? Apakah mau pulang ke Indonesia dan sebenarnya saya mau paperan aja gitu ya. Nah jadi itu kita juga melihat Pak. Jadi kita tanya alasannya kira-kira apa gitu, karena kita juga menjelaskan apa sih proses USM ini kayak gini loh gitu. Jadi nggak mudah gitu. Nah jadi biasanya juga yang teman-teman gunakan itu adalah contohnya utang piutang dengan rentenir, atau bagi mereka yang hamil atau yang punya anak. Biasanya saya melahirkan anak di luar pernikahan contohnya. Nah di situ juga kemungkinan mungkin si ibu ini juga sudah menikah atau walaupun juga masih belum menikah, kemungkinan mereka juga merasa ini ya malu ataupun takut untuk pulang. Jadi mereka mengarahnya ke paperan ini. Jadi kami sendiri selalu menghimbau ya untuk tidak lebih ke arah sana. Jadi kita selalu jelaskan, dipikir dulu sebelum melakukan itu, seperti itu. Sebelum mengajukan paper ya. Sebelum mengajukan paper. Karena kalau bisa mungkin saya tambahkan di sini, kenapa kita meminta untuk memikirkan lebih jauh, mungkin bisa dipasang untuk slide nomor 9.
Karena ini penting nih untuk mereka yang ingin mengajukan paper. Itu kan sebetulnya bukan tujuan akhir tuh, itu kan masih panjang prosesnya. Panjang sekali. Nah, di sini kita mengingatkan kalau recognition form itu atau paperan itu, ini maaf ya saya tidak berani untuk menerjemahkan karena ini adalah hukum dari Hong Kong ya. Jadi saya di sini cuma membantu untuk menerjemahkan apa yang kita pikir mungkin harus semua teman-teman tahu di sini ya. Iya tuh penting tuh Bu. Kalau recognition paper itu adalah bukan identitas, bukan dokumen. Bukan dokumen identitas ya. Bukan dokumen identitas. Di sini ada hukumnya ya. Di sini recognition form itu bukan identitas, bukan dokumen identitas. Bukan dokumen. Dan mereka yang memegang recognition paper atau paper tadi, ini sebenarnya adalah mereka yang memasuki dan tinggal di Hong Kong secara ilegal. Kemudian mereka ini bukan Hong Kong resident. Ya, jadi dan nanti pun immigration Hong Kong imigrasi tidak akan mengisu atau mengeluarkan apapun bentuk dari dokumen identitas dokumen. Jadi ini sangat penting dipikirkan ya. Ini pemahaman dasar nih ya, pemahaman dasar. Betul. Sebenarnya banyak sekali kan hukum-hukum yang nanti kelihatan di contoh kasus tadi yang vendor tadi. Tapi di sini juga banyak sekali salah paham ya. Jadi banyak teman-teman ataupun di luaran itu bahwa menganggap recognition paper ini adalah visa sementara begitu. Jadi padahal ini bukan suatu visa ya. Jadi sebenarnya recognition paper ini adalah hanya surat izin sementara yang dikeluarkan imigrasi, yang dimana itu sangat diskresi ya, dari diskresinya imigrasi yang mengeluarkan itu, karena selama menunggu investigasi dan sebagainya, makanya mereka lah dikeluarkan paper ini. Dengan itu masih ada requirement ya atau ininya dia harus laporan Pak. Jadi setiap berkala begitu. Berkala. Jadi entah itu seminggu sekali. Kemana Bu? Ke imigrasi Hong Kong yang sudah ditentukan di mananya, kan imigrasi Hong Kong juga banyak. Yeah. Jadi di mananya akan ditentukan apakah seminggu sekali atau 1 bulan sekali atau ini. Jadi tergantung kasus per kasusnya. Ya, jadi kalau Hong Kong ID kan itu kayak kartu aja ya. Tapi biasa kalau paperan ya memang benar-benar paper atau kertas gitu ya. Amat yang ditekuk-tekuk itu saya pernah lihat itu ditekuk-tekuk, ada yang dilaminating juga gitu. Iya betul. Ditekuk-tekuk gitu. Iya, jadi hukumnya di Hong Kong adalah ini bukan satu identitas ya. Baik. Kalau dilihat dari penjelasan Bu Medina sama Bu Lia tadi, mungkin kita juga sebagian sudah memahami bahwa tadi kan diawali dengan overstay juga ya. Iya betul. Bahkan juga ada yang diawali pemohon ini sedang berada di lapas, di penjara. Lalu kemudian mengajukan paper. Berarti paper itu hanya sekedar katakanlah itu adalah baru satu proses untuk menuju ke satu titik akhir itu. Tadi saya baca non-refoulement claim tadi. Itu kan kalau kita pahami itu untuk tidak dipulangkan tidak dikembalikan. Itu sebetulnya tujuan mendapatkan, tapi 99% tidak dikabulkan non-refoulement claim itu. Nah, untuk sementara menunggu refoulement claim tadi itu untuk tidak dipulangkan tadi itu dengan diberi di Hong Kong, tapi dengan diberi paper tadi kan pemahaman alurnya seperti itu ya. Betul. Makanya itu mungkin ada yang menganggap itu kayak visa sementara padahal bukan. Visa. Dan sebagai tambahan aja nih Pak Wendy ya, dan teman-teman di Hong Kong juga dan di Macau, sebetulnya kalaupun nanti misalnya ya yang 1% ini sudah disetujui sebagai seorang pengungsi, itu pun tidak akan tinggal di Hong Kong sebetulnya. Nah, ini penting ini. Iya. Nanti ini kalau sudah istilahnya di approve ya, ini masuknya ke UNHCR. Nanti setelah UNHCR mereka akan mengirimkan yang mempunyai status refugee ini ke negara lain yang akan menerima mereka. Jadi sebetulnya tidak akan di Hong Kong. Karena Hong Kong tidak menandatangani Konvensi 1951. Betul. Jadi menjadi salah pemahaman jikalau nanti dikabulkan paper, nanti dikabulkannya tidak dipulangkan, tetap bisa menjadi permanent resident Hong Kong, itu sudah pasti praktek yang ada ya, itu sudah pasti tidak terjadi ya Bu. Tidak akan terjadi. Ya. Kalaupun terjadi dia dapat tidak dipulangkan menjadi status pengungsi, itu pun
dialihkan atau disalurkan oleh UNHCR ke negara lain. Betul. Ya. Adakah yang 1% itu masuk UNHCR lalu tetap dipulangkan, tidak ke negara lain tapi akhirnya dikembalikan juga ke negara asal. Ada nggak Bu sepanjang ini saat ini kasus seperti itu? Sepengetahuan saya melalui diskusi dengan UNHCR itu suka ada. Tapi mungkin tidak terlalu banyak ya, tergantung dari situasi di negara mereka sendiri. Karena UNHCR dan IOM ya juga mempunyai program disebutnya seperti voluntary repatriation. Jadi pulang secara sukarela. Betul. Artinya ya ujung-ujungnya kembali lagi ke negara asal ya. Betul. Nah ini menariknya nih, kenapa nih kok akhirnya mungkin sudah ada yang paham seperti itu tapi tetap apply paper. Nah ini mungkin bisa kita bahas nanti di antara. Mungkin selanjutnya Mbak Ina ingin ada yang disampaikan terkait selama ini nih Mbak Ina terkait, kan pasti ada juga yang warga negara Indonesia yang berstatus paperan dan mungkin mengalami suatu masalah dan berkonsultasi, atau ada pengalaman lain yang Mbak Ina bisa share nih di sini tentang paperan. Iya, terima kasih Pak Wendy. Selamat malam teman-teman semua. Jadi kembali lagi kita memang membahas masalah status paper. Tadi dari teman-teman dari Pathfinder juga sudah menjelaskan prosedur seperti apa ketika untuk mengajukan paper atau recognition dokumen ya, recognition paper. Namun demikian istilah yang memang dikenal dari teman-teman adalah paper. Nah sebenarnya paper ini apa sih? Itu yang perlu dipikirkan dulu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pathfinder. Kemudian mungkin bisa ke slide. Ya, jadi karena banyak pemegang paper di Hong Kong itu juga mengalami masalah. Yang pertama adalah bahwa sebenarnya yang diterima alasan yang diterima adalah misalnya ketika dia pulang ke negara asal maka dia akan mengalami penganiayaan karena ras. Yang kedua karena agama yang dipegang. Yang ketiga adalah karena pandangan politik tertentu. Nah ini benar seperti tadi yang disampaikan oleh Pathfinder bahwa ketika kita melihat Indonesia, melihat negara kita, apa iya kita seperti itu? Apa iya ketika teman-teman pulang maka akan dianiaya karena ras? Nah, itu apakah iya ketika teman-teman pulang maka akan dianiaya karena agama yang dianut? Saya yakin teman-teman juga pasti bilang enggak mungkin gitu kan di Indonesia. Kemudian status tadi yang seperti disampaikan oleh Pathfinder tidak akan pernah diakui karena kebijakan pemerintah Hong Kong. Itu bisa teman-teman lihat juga di press release yang dikirimkan di pemerintah Hong Kong bahwa kebijakan pemerintah Hong Kong adalah tidak akan pernah mengakui seseorang itu sebagai pengungsi. Jadi itulah kenapa seperti tadi disampaikan Pathfinder hanya 1%, dan itu pun memerlukan mekanisme dan prosedur yang lama, bisa bertahun-tahun. Kemudian yang penting untuk teman-teman ingat adalah ketika dia pemegang paper maka dia tidak punya hak untuk bekerja di Hong Kong. Mau part time, mau full time, mau cuma kerja 1 jam, itu sama sekali nggak boleh. Karena itu termasuk pelanggaran keimigrasian. Nah, ketika dia tidak bisa bekerja, maka hidup akan menggunakan apa? Hidup di Hong Kong tidak murah. Mungkin teman-teman tahu, sewa apartemen, sewa rumah, untuk makan, untuk transportasi tidaklah murah. Ketika kita tidak bisa bekerja, maka apa yang kita dapatkan? Uang dari mana kita untuk menghidupi diri sendiri? Nah, sebagai penggambar, kemudian akibatnya apa? Akibatnya adalah menjadi rentan terhadap kasus-kasus kriminal. Ada yang terjerat kasus narkoba, ada yang terjerat kasus prostitusi, kemudian ada yang bekerja part-time menggunakan ID orang lain, jadi meminjam Hong Kong ID orang lain kemudian untuk bekerja. Udah berlipat-lipat tuh pelanggaran. Iya betul. Kemudian ada juga yang terpaksa harus mencuri. Nah ini adalah akibat-akibat yang timbul, yang dapat timbul kepada seorang pemegang paper. Nah mungkin berikutnya, slide berikutnya. Nah jadi memang sebenarnya yang diterima adalah tadi tidak mau pulang karena ras, tidak mau pulang karena takut dia karena agama, kemudian pandangan politik. Namun alasan sebenarnya ini saya ketahui ketika kita dari KJRI berkunjung ke penjara, ngobrol dengan teman-teman yang memegang paper yang terkena kasus yang akhirnya di penjara. Nah sebenarnya alasan-alasan ini karena saya banyak hutang Bu, saya nggak mau pulang. Kemudian saya nanti akan bekerja apa di Indonesia? Kemudian
saya malu tadi seperti yang disampaikan Pathfinder, karena mungkin punya anak di Hong Kong, terus nggak mau pulang karena dianggapnya pergi ke Hong Kong itu berhasil. Kesuksesan itu adalah relatif ya teman-teman ya. Yang penting berada di Hong Kong, kelihatan orang di Indonesia, kelihatan orang bekerja di Hong Kong maka dianggap sukses. Kemudian malu ketika harus pulang. Kemudian ada juga yang dengan menggunakan alasan ribut dengan suami atau istri, ribut dengan pasangan. Kemudian ribut dengan keluarga. Tapi ya kami mohon teman-teman juga berpikir kembali. Bukankah setiap ada masalah itu kita selalu kembali ke keluarga? Ya kan? Ya kan? Betul ya Bu Medina, Bu Lia. Karena apapun yang terjadi keluarga itu selalu ada buat kita. Jadi alasan-alasan ini yang sebenarnya juga penyebab kenapa cuma 1% tadi yang di-approve. Bahkan hampir tidak pernah. Yang saya tahu ada teman-teman yang mengajukan paper, kemudian ditolak, mengajukan lagi, ditolak lagi, dan seterusnya. Terus naik banding. Mutar seperti itu. Dan hasilnya apa? Nggak ada juga. Karena teman-teman kan tidak bisa bekerja. Tidak bisa mengirimkan uang ke rumah lah. Ketika menjadi PMI yang legal. Kemudian berikutnya. Nah, kemudian ini saya sampaikan jumlah pemegang paper yang terkena kasus ini dari tahun 2019 dan 2020. Jadi yang paling banyak, yang paling parah adalah kasus narkoba. Jadi tahun 2019 ada 12 orang yang masuk ke penjara dan ini masih dalam proses persidangan karena proses persidangan di sini lama. Tidak ada batas waktu penahanan. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia 120 hari harus dikeluarkan demi hukum, tapi di sini tidak ada batas waktu penahanan sehingga teman-teman yang terkena kasus narkoba itu bisa selama 1-2 tahun di dalam penjara sambil menunggu proses persidangan yang cukup panjang, apalagi dengan suasana COVID saat ini, sehingga proses persidangan akan dibatasin. Tertunda-tunda jadwal sidangnya. Nah, ini rata-rata pemegang paper karena tidak punya uang, kemudian ada temannya yang memanfaatkan. Jadi seperti contohnya, tolong dong saya ambilin parcel saya misalnya, ambilin barang saya di kantor pos atau di mana janjian dengan paket, kemudian ternyata setelah diterima ternyata narkoba. Itu tahun 2019. Kemudian 2020 ini meningkat menjadi 14. Tambah kasusnya. Jadi nah ini berarti kan membuktikan bahwa teman-teman banyak yang kekurangan maksudnya dari sisi ekonomi semakin menurun nih. Mungkin 2019 masih bisa bertahan hidup, kemudian di tahun 2020 semakin menurun. Nah, kemudian ada juga yang tadi seperti saya sampaikan ketika pemegang paper tidak boleh bekerja part-time. Tahun 2019 ada 22 kasus, ini ditangkap dan dipenjara, mendapat hukuman penjara. Kemudian tahun 2020 ada 31 kasus. Jadi ini juga meningkat lagi. Meningkat kasusnya. Dan ini data ini adalah semua teman-teman yang dimasukkan dalam penjara, jadi hukumannya ya. Kemudian ada pencurian, tahun 2019 ada 1 orang, 2020 2 orang. Kemudian tadi saya sampaikan ada yang mencuri atau menggunakan Hong Kong ID orang lain untuk bekerja. Karena seperti teman-teman tahu, ketika dia memegang paper atau recognition dokumen, maka dia tidak punya identitas apapun. Tidak mempunyai Hong Kong ID, tidak punya paspor, sehingga hanya punya kertas lembar yang seperti tadi Pak Wendy sampaikan ditekuk-tekuk masukin karena dokumen itu memang harus dibawa kan. Seperti kayak pegangan lah ya. Pegangan. Nah, itu juga jadi tahun 2019 itu ada 4 orang dan 2020 itu ada 5 orang. Jadi ini yang perlu teman-teman pertimbangkan ketika ingin mengajukan paper. Karena menurut hemat saya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena selama di Hong Kong pun tidak bisa bekerja. Betul. Tidak bisa mengirim uang ke rumah. Bahkan sukarela pun juga nggak boleh. Jadi relawan juga nggak boleh menerima honor apapun lah, menerima uang apapun, mau kerja part time itu tidak boleh. Ketika teman-teman tertangkap maka pelanggarannya ada 2. Pelanggaran karena bekerja, kemudian karena dia sudah melanggar recognition dokumen itu, karena peraturannya adalah ketika recognition dokumen tidak boleh bekerja. Nah, ini jumlah pemegang paper yang terkena kasus di tahun 2019 dan 2020. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan. Nah, ini suatu hal yang penting yang teman-teman harus perhatikan. Ketika teman-teman pemegang paper berada di Hong Kong, pastikan kita tidak munafik kita tidak menafikan ketika suatu saat misalnya keluarga kita meminta kita pulang.
Ya, betul sekali itu. Misalnya ada musibah, ya amit-amit ya, cuman bisa saja itu terjadi. Ada musibah, misalnya teman-teman harus segera pulang. Betul. Apalagi dengan situasi COVID saat ini. Nah, seorang pemegang paper tidak bisa serta-merta langsung ke bandara, beli tiket, tes COVID ya sekarang, kalau sekarang terus langsung berangkat. Karena bukan dokumen identitas, apalagi dokumen perjalanan. Karena yang teman-teman harus perhatikan, teman-teman yang pemegang paper tidak punya paspor. Seperti tadi disampaikan Pathfinder juga bahwa paspor tersebut sudah diserahkan ke imigrasi Hong Kong, sehingga teman-teman tidak punya paspor. Nah, ketika teman-teman sewaktu-waktu diminta ke Indonesia, maka tidak bisa seperti kita. Misalnya Bu Lia punya paspor, mau ke Indonesia ya langsung beli tiket, kemudian tes COVID saat ini kan langsung berangkat. Tapi ini CEHC. Nah, teman-teman nggak bisa seperti itu. Jadi prosesnya adalah teman-teman harus mengajukan pembatalan paper yang teman-teman pegang ke imigrasi Hong Kong. Itu pun pasti akan ada prosesnya. Makan waktu lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Memakan waktu, apalagi dengan situasi sekarang, mungkin teman-teman juga mengalami hambatan ke imigrasi Hong Kong ya. Karena banyak yang work from home kan. Nah, biasanya normalnya adalah 3-4 bulan untuk proses pembatalan papernya saja. Nah, setelah itu ada surat pembatalan paper lah. Kemudian surat ini akan dibawa ke KJRI. Untuk apa? Untuk penerbitan SPLP, yaitu surat perjalanan laksana paspor. Nah, KJRI pun juga akan melakukan assessment nih, akan melakukan pemeriksaan dari surat-surat dan dokumen yang teman-teman bawa. Nah, kemudian akan diterbitkan SPLP yang ini hanya digunakan untuk sekali jalan ke Indonesia. Nah, tentunya ini teman-teman membayangkan aja ya. Saya aja menjelaskannya panjang, apalagi yang menjalani. Yang menjalani pasti akan lebih panjang lagi prosesnya. Nah, mungkin itu yang ingin bisa kita sampaikan dulu. Ada yang menarik juga nih dari penjelasannya Bu Ina ya, teman-teman PMI. Pertama, ini kok kayaknya kerugian semua nih kalau menjadi paper nih kayaknya nih. Dari penjelasannya tidak ada keuntungan sama sekali nih. Tidak boleh kerja, even sukarela pun nggak boleh kerja. Nah, tapi kenapa kok ada juga yang tetap mengajukan paper? Mungkin dari Pathfinder bisa ngasih ini nih alasan kenapa sih kok pada prakteknya kan nggak boleh kerja, nggak boleh bahkan jadi sukarelawan nggak boleh. Tapi kok masih ada yang tertarik paper? Apa ada pemanisnya untuk jadi paper gitu Bu? Pathfinder mungkin silakan Bu Lia atau Bu Medina monggo. Pemanisnya ya Pak. Kok menjadi tergiur gitu loh, jadi. Karena kalau misalnya seseorang sudah mempunyai ini ya mindsetnya, saya udah nggak mau pulang, itu keputusannya pertama. Kemudian banyak nggak mau pulang gitu, nggak mau pulang, ya karena tadi beberapa faktor tadi ya. Dan kemudian dari beberapa orang yang sudah mengajukan paper memberikan masukan-masukan. Nggak apa-apa, kamu nggak usah kerja di sini, nanti dapat bantuan dari pemerintah Hong Kong. Pengaruh lingkungan nih berarti. Betul, pengaruh lingkungan. Di mana di sini sebenarnya miskonsepsi ya. Ya, memang betul ada bantuan dari pemerintah Hong Kong itu, tetapi untuk standar tinggal di Hong Kong itu sebetulnya sangat minim sekali ya. Ketentuannya berapa Bu? Dari bantuan dari pemerintah Hong Kong itu? Apa berupa? Jadi untuk pemegang paper ini, kalau tadi mereka mengajukan namanya USM claim, itu biasanya sudah hanya diterima aplikasinya, Bu ya, bukan berarti diterima di approve ya. Di approve menjadi non-refoulement bukan. Jadi hanya mengajukan, menulis alasannya kenapa, terus diterima. Nah, dari situ karena sambil menunggu proses assessment itu tadi, mereka kan tidak mungkin juga dilepaskan begitu saja tanpa diberi bantuan ya, atau mungkin dibiarkan hidup tanpa bantuan lah intinya aja. Jadi mereka itu harus mengambil atau diwajibkan melapor. Nah, di situ itu ada satu lembaga namanya ISS, International Social Service, yang di sini itu sebenarnya adalah organisasi yang ditunjuk oleh Social Welfare Department untuk membagikan tunjangan-tunjangan tadi Pak. Jadi untuk rumah itu sekitar 1.600
1.500 saat ini ya, 1.500, dan untuk anak itu 750 di situ. Terus ditambah uang makan itu dalam bentuk kupon Park and Shop. Nah, jadi ada kartu semacam kartu Oktopus ya Pak, ada foto ibu tersebut. Di situ kalau pas belanja ya harus nunjukin, dan orang Park and Shop-nya harus mengecek apakah benar orang tersebut begitu yang memakai, karena kalau tidak ini juga sudah melanggar peraturan mereka begitu. Itu totalnya 1.200 per bulan. Jadi tidak diberikan cash ya Pak ya. Terus di sisi lain juga diberikan semacam travel allowance. Jadi travel allowance ini adalah uang perjalanan yang dimana sekitar 200 atau 300 dolar. Itu sebenarnya kita yang hidup di Hong Kong 200-300 untuk kendaraan itu tidak akan mungkin, karena untuk melapor saja hanya untuk melapor aja ya, gitu. untuk perjalanan melapor bolak-balik saja sudah habis begitu. Iya. Bahkan tuh mungkin hanya melapor sekali 2 kali begitu. Dan kembali tadi di sewa rumah itu tadi yang dalam bentuk 1.500 itu tidak diberikan cash juga Pak. Jadi langsung dibayarkan ke landlordnya, jadi yang pemilik rumah flat itu ya. Iya betul. Jadi dibayarkan langsung tanpa melalui tangan mereka secara cash. Jadi langsung dibayarkan begitu. Ya, terus mereka juga diberikan semacam sabun cuci, tisu itu dalam bentuk barang ya Pak ya. Jadi setiap bulan sekali itu harus melapor ke ASS untuk bertanda tangan kontrak, dan akan diberikan akan di-renew setiap bulannya itu. Ya. Kalau lihat dari penjelasan Bu Lia, sebetulnya ya tidak pemanis juga berarti kalau seperti itu ya. Sebetulnya bukan pemanis ya. Dan mungkin yang disampaikan Bu Medina tadi mungkin hanya tidak ingin kembali pulang ke negara asalnya. Ya, apapun ingin tinggal tetap di Hong Kong. Tapi kalau misalnya memang punya genuine genuine, jadi alasan yang memang tadi 5 tadi, ini memang dibutuhkan oleh mereka. Cuma kalau memang alasannya cuma yang saya nggak mau pulang karena masalah tadi itu yang disampaikan, keluarga dan sebagainya, ya jelas itu sepertinya juga ini ya memberikan halangan juga untuk mereka yang benar-benar mempunyai alasan untuk menjadi seorang pengungsi itu sebetulnya. Ya, mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan nih dari teman-teman PMI. Silakan kalau ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin sudah ada yang masuk. Nah, itu dia. Saya bacakan. Saya Ibu Devi Dianawati di Sungsoi yang bertanya. Salam hormat sebelumnya. Satu, yang terhormat Ibu Inneke Indraswati, bolehkah seorang pemegang paper bekerja atau melakukan part-time, mungkin part-time maksudnya ya, di sebuah restoran? Apakah pemegang paper itu berpotensi akan kehilangan kewarganegaraan? 3, adakah hukuman atau denda? Apabila ada dan pemegang paper tidak bisa membayar jumlah denda tersebut, adakah kebijakan KJRI Hongkong atau pemerintah Indonesia untuk mendeportasi pulang ke Indonesia? Yang kedua, yang terhormat Ibu Medina, Ibu Lia dari Pathfinders, jika seorang paperan sedang dalam keadaan hamil, adakah undang-undang yang melindungi selama kehamilan hingga proses persalinan? Tetapkah pemegang paper memiliki hak kehamilan dan persalinan di Hong Kong, sedang statusnya bukan PMI lagi? Lalu bagaimana dengan status anak yang dikandungnya? Terima kasih. Nah, ini semuanya terkait ini nih, konsekuensi hukum atau dampak hukum berstatus paper nih. Mungkin mana dulu, Ibu Inneke dulu mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu Evi Dianawati. Jadi seperti tadi yang sudah kami sampaikan di paparan bahwa seorang pemegang paper tidak boleh bekerja. Ini bekerja apapun, termasuk part-time, full-time, apapun lah. Bahkan sukarelawan pun tidak boleh bekerja. Nah, ini juga harus diingat-ingat oleh teman-teman, terutama para pemegang paper, bahwa dia tidak berhak untuk bekerja. Apapun, part-time maupun apapun lah, tidak boleh bekerja. Nah, ketika bekerja, maka dia akan mendapat, dia telah melakukan pelanggaran keimigrasian. Karena ketika pemegang paper yang seharusnya tidak boleh bekerja, maka dia akan melanggar pelanggaran keimigrasian. Dan ada hukuman pidana penjaranya dan hukuman dendanya. Nah, untuk pidana penjaranya maksimal 3 tahun, kemudian denda sekitar 50.000 Hong Kong dolar. Nah,
Ini yang banyak terjadi seperti tadi saya sudah sampaikan, ada di data kasus yang kita tanganin selama tahun 2019 dan 2020 bahwa ada teman-teman yang bekerja part-time itu tertangkap kemudian dihukum penjara. Jadi pemerintah Hong Kong selama ini pengadilan itu menjatuhkan pidana penjara kepada teman-teman yang pemegang paper dan bekerja part-time. Kalau menurut saya ketika kita melihat mungkin mereka pengadilan menganggap ketika dia bekerja part-time dia tidak punya uang untuk membayar denda. Karena kembali lagi diingatkan hukumannya adalah penjara dan denda. Jadi dikumulatifkan. Nah, biasanya pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara. Nah, ini bervariasi nih pidana penjaranya. Tapi apapun mau sebulan, 2 bulan, setahun, siapa sih sebenarnya yang pengen di penjara? Ya nggak sih? Nggak ada yang mau di penjara gitu kan? Coba bayangkan kita hidup benar-benar dikurung lah ibaratnya di dalam penjara dengan dibatasin segala macamnya, makan dengan menu yang sama nih sepenjara itu, kemudian kita tidak boleh keluar masuk sesukanya, bahkan kita harus di kamar terus, misalnya di sel terus, tidak boleh keluar, ya siapa sih yang mau? Jadi ini mungkin bisa diingat-ingat oleh teman-teman. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh narasumber juga dari Pathfinder juga bahwa paper itu bukan pengganti identitas. Jadi paper itu adalah dokumen sementara yang diberikan pemerintah Hong Kong untuk teman-teman bisa tinggal di sini sampai proses klaimnya disetujui. Jadi apakah teman-teman masih WNI? Masih WNI. Tapi teman-teman coba ingat-ingat ketika mengajukan paper maka paspor sudah diserahkan ke imigrasi Hong Kong. Nah, sementara paspor ini juga salah satu bentuk dokumen negara yang harus kita jaga nih. Ya, nggak boleh, ya betul, oleh pemegang yang nggak boleh kita misalnya, ibaratnya gini, saya pinjamkan saja ke Pak Wendy atau saya gadaikan, itu juga sudah melanggar hukum kan, apalagi kita menyerahkan paspor kita itu ke pemerintah lain gitu kan, jadi bisa dibayangkan teman-teman, kenapa itu tidak boleh dilakukan. Jadi mungkin itu dulu Pak Wendy. Ya. Mungkin yang kedua tadi tentang kehamilan ya, tadi pertanyaan tadi menanyakan tentang bagaimana kalau sedang hamil, apakah akan bisa melakukan persalinan di Hong Kong. Nah, mungkin kalau misalnya hal lainnya terkait bagaimana kalau sakit, nah ini mungkin bisa dikembangkan dari situ juga Bu. Mereka yang paperan dari kasus yang pernah ditangani Pathfinder mungkin. Nah, jadi ini akan sangat rumit sekali ya prosesnya. Rumit ya. Jadi awal udah rumit ya jawabannya ini. Ya, jawabannya rumit. Nah, jadi sebenarnya apakah ada undang-undang yang melindungi selama kehamilan itu tergantung dari kasus itu tadi. Nah, jadi paperan itu tadi sebenarnya tidak hanya satu jenis ya. Jadi paperan itu memang suatu izin tinggal sementara dari imigrasi selama menunggu proses itu tadi. Jadi intinya bahwa kalau paper itu hanya pemegang paper ya dan tidak mengajukan klaim, jadi orang tersebut tidak akan bisa mendapatkan fasilitas di rumah sakit umum ya Pak ya, baik itu sakit maupun melahirkan anak di Hong Kong. Jadi kalau si ibu tersebut hamil dan melahirkan anak di Hong Kong, mereka akan mendapatkan atau kena biaya itu sebagai non-resident Hong Kong. Itu biayanya sekitar 90 sampai 100 ribu Hong Kong dolar. Itu secara normal ya, tapi jika si ibu tersebut di saat melahirkan melalui proses sesar itu lebih mahal lagi. Bu, dan jika anaknya mohon maaf itu tidak sehat ya Pak ya, mungkin ada komplikasi dan sebagainya, itu perharinya itu adalah 5.200 Hong Kong dolar. Jadi itu perharinya itu hanya di fasilitas ruang biasa, belum yang di ICU ya Pak ya. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan di saat mereka yang statusnya paper ya, jadi itu sudah kelihatan sekali akan menanggung hutang segitu besarnya begitu. Nah, jika tadi ada teman yang pegang paper tapi dia punya klaim, ya, jadi dia itu sebenarnya boleh mengajukan, kita bilangnya medical fee waiver, jadi pembebasan biaya ya, yang dimana prosesnya juga tidak mudah. Jadi si ibu ini pegang paper,
mengajukan klaim, terus klaim non-refoulement itu tadi, dan mendapatkan kontrak KSS. Nah, dari ada 3 jenis ini tadi, si ibu ini boleh mendaftarkan diri untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit umum. Nah, ini yang saya bilang mulai rumit ini. Setiap kali mau periksa, jadi si ibu ini harus mengajukan medical fee waiver. Nah, sebenarnya kalau untuk penangguhan, pembebasan biaya. Setiap kali mau melakukan periksa. Kalau orang Hong Kong pemegang KTP kan kita tinggal nunjukin KTP, dan itu udah tidak perlu bayar, begitu ya. Nah, tapi untuk pemegang paper prosesnya seperti ini tadi, Pak. Jadi dia harus pergi ke salah satu kita bilangnya social welfare department ya. Itu untuk proses pengajuan medical fee waiver ini setiap kalinya itu paling tidak itu perlu 1 sampai 2 jam. Karena di situ juga banyak kalau darurat. Iya, kalau darurat, kalau emergency. Jadi ya intinya karena paperan itu bukan presiden Hong Kong, jadi sebetulnya tidak ada undang-undang yang melindungi ya. Jadi ini hanya bantuan dan support dan diskresi dari pemerintah Hong Kong. Tidak ada fasilitas atau benefit ya itu yang seperti penduduk Hong Kong. Sama sekali tidak hak yang sama dengan tidak memiliki hak yang sama. Tidak ada. Sebatas bantuan atas dasar kemanusiaan saja. Kemanusiaan saja, betul. Prosesnya juga cukup tadi cukup panjang. Ribet. Ya, ribet. Ya, kayak sepertinya masih ada lagi tadi pertanyaan. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa ditampilkan. Lalu tadi ada kayak status di bawahnya. Tadi ada kayaknya status tadi tuh kalau misalnya melahirkan. Gitu tadi. Atau mungkin slide-nya Pathfinder mungkin ada tentang status anak tadi. Status anak mungkin bisa ditampilkan. Anak yang dikandung. Statusnya mungkin ada slide-nya Pathfinder. Nomor 27. PowerPoint nomor 27. Jadi nggak semudah itu ya mereka. Walaupun sakit, tiba-tiba langsung mendapatkan bantuan kesehatan karena semata-mata karena menjadi pemegang paper gitu ya Bu Lia ya. Iya betul. Dan mungkin hak-hak yang lainnya juga berpengaruh juga tuh, tidak hanya sakit. Gimana kalau misalnya dia punya anak, misalnya masuknya mungkin awalnya dulu turis. Bawa sekeluarga dari negara yang mungkin sedang berkonflik gitu ya. Bawa anak, nah anaknya juga paperan. Nah ini kalau anaknya sekolah itu juga ini kita akan membahas lebih detailnya nih. Formulasinya ya dibuat secara simpel ya. Bagi ibu yang memegang paper, kemudian ini tidak menikah ya, cuma tambah-tambah aja ya. Ini tidak dalam status perkawinan. Tidak dalam status perkawinan, betul. Karena banyak sekali kasus yang memang tidak di luar pernikahan. Ini yang umumnya kasus ya Bu ya. Jadi pemegang paper dengan pemegang paper itu anaknya sudah pasti menjadi pemegang paper. Kemudian apa jika ibu masih pemegang paper, ayahnya Hong Kong ID, itu anaknya akan menjadi pemegang paper. Karena tidak diakui oleh sang ayah. Ya, kalau ayahnya Hong Kong ID. Kemudian ada satu lagi pemegang paper, kemudian mempunyai anak dengan seseorang yang punya Hong Kong ID. Anaknya akan mempunyai Hong Kong ID jika diakui oleh sang ayah. Ini yang sangat simpelnya kita beginikan ya. Kalau mungkin nanti ada lagi satu slide lagi yang bisa ditampilkan sebelahnya ya. Sebelumnya mungkin setelahnya itu tadi Hong Kong ID tadi itu maksudnya permanen ya Bu ya, permanen residen ya, jadi permanen residen ya, harus dipahami ya. Kalau misalnya kedua pasangan tidak menikah ini pemegang paper ya, anaknya pun yang lahir juga pemegang paper. Jadi kalau ayahnya ini atau salah satunya lah ya, dia adalah permanen residen Hong Kong, anaknya tergantung diakui atau tidaknya. Kalau diakui, maka anaknya bisa menjadi permanent resident. Kalau tidak diakui, maka ya tetap paper. Akan tetap ikut status paper. Status paper diakuinya itu maksudnya
dicantumkan dalam akta lahir atau cukup lisan aja nih Bu? Jadi si bapak memang harus datang waktu pengambilan akta lahir, pengajuan akta lahir di imigrasi Hong Kong, bapaknya harus datang dan tanda tangan. Karena berhubung hubungan mereka tidak ada pernikahan, makanya si ibu dan bapak ini harus membuat namanya pernyataan ya, jadi deklarasi, dan itu adalah deklarasi bersumpah. Jadi apapun yang diberikan itu adalah harus pernyataan yang benar ya Pak ya. Jadi kalau nanti diketahui itu adalah pernyataan yang salah, kena kasus lagi. Ya, jadi kasusnya keterangan palsu. Memberikan keterangan palsu. Alamat palsu aja yang ada, keterangan palsu juga ada. Ya, betul. Oke, baik. Jadi prosesnya pun rumit nih. Kan ada pertanyaan lagi yang bisa ditampilkan. Jadi jika ingin bertanya, ini kesempatannya untuk mengetahui lebih dalam tentang resiko pemegang paperan. Dan satu yang pernah saya baca juga, Bu Medina, Bu Lia, Bu Ina, bahwa walaupun dia itu seolah-olah kayak menjadi tanda petik ya, diizinkan tinggal gitu ya, itu sewaktu-waktu bisa dipulangkan bisa dideportasi ya. Karena bagaimanapun juga dia itu pemegang paper ini adalah overstayer ya, maksudnya OS ya. OS. Sehingga sewaktu-waktu pun bisa eligible ya untuk ditahan dan dipulangkan. Betul. Ini ada satu lagi. Selamat malam, saya Wahyunara, mohon izin menyampaikan pertanyaan. Untuk kasus paperan bagi yang mengalami kehamilan, kemudian mempunyai anak dengan ayah biologis non-WNI, jika si ibu kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia, bagaimanakah status kewarganegaraan anak tersebut? Dan bagaimanakah hak-hak sipil yang diperoleh anak tersebut di masa depan? Mungkin dari Bu Ina nanti sharing jawabannya. Kami moderator nambah-nambah dikit lah nanti kalau Baik, terima kasih Bu Wahyunara atas pertanyaannya. Jadi ketika dia seorang pemegang paper, kemudian hamil, kemudian mempunyai anak dengan ayah biologis non-WNI, kemudian pulang ke Indonesia, maka yang pertama adalah harus mencatatkan dulu akte kelahirannya di KJRI Hong Kong. Kemudian status kewarganegaraan anak di bawah 18 tahun itu bisa mendapat warga negara Indonesia. Ganda terbatas namanya, karena ibunya adalah WNI. Nah, ini jadi masih bisa dimungkinkan seorang anak ini di bawah umur 18 tahun menjadi seorang berstatus warga negara Indonesia. Nah, ini untuk jawabannya. Kemudian hak-hak sipil yang dapat diperoleh ketika dia memang WNI ya sama, diperlakukan sama seperti warga negara Indonesia lainnya. Termasuk nanti bisa dibuatkan paspor ketika akan pulang ke Indonesia. Nah, jadi seperti itu mungkin Bu Wahyunara. Dan untuk melakukan pencatatan kelahiran tadi di KJRI ya tentu harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Ya, dan itu digunakan untuk nanti ketika sudah pulang ke Indonesia dicatat di Dukcapil, pendudukan catatan sipil di tempat asalnya. Jadi akte kelahiran itu di Hong Kong, kemudian dicatatkan di KJRI untuk kutipan, kemudian ketika di Indonesia harus didaftarkan lagi. Membawa surat yang diterbitkan oleh KJRI. Jadi itu kemudian hak-hak lainnya seperti hak sipil ya otomatis melekat kepada WNI tersebut. Gitu, Bu Wahyu. Jadi kalau boleh saya tambahkan nih, untuk lagi ngobrol anak masalah anak ya. Jadi kalau memang seorang paperan ingin membawa anaknya pulang ke Indonesia, ini sebetulnya ya jalan solusi yang terbaik ya, apalagi untuk seorang anak. Karena di Hong Kong ini sebetulnya status anak sebagai paperan itu istilahnya masa depan buram banget nih. Buram sekali. Karena sebetulnya secara hukum di Hong Kong, anak yang memegang status reconnaissance paper tadi itu tidak diperbolehkan untuk sekolah. Nah, ini hak pendidikan ya tadi. Iya, hak pendidikan tadi. Nah, ini secara hitam di atas putih ya. Di hukum Hong Kong itu tidak boleh sebetulnya. Tetapi ada diskresi dari Direktur Imigrasi Hong Kong yang membolehkan anak-anak ini untuk mengecam pendidikan. Tapi sebetulnya nanti setelah mereka umur 18 tahun, subsidi hilang. Subsidi hilang, dan kalau misalnya nanti sudah selesai sekolah, kan dengan status paperan nggak boleh kerja. Jadi anaknya pun nanti mau jadi apa gitu kan. Jadi siklusnya lingkarannya berulang lagi. Ya, dan kalaupun misalnya ya adalah sponsor mungkin secara
private sponsor atau mungkin dari organisasi yang ingin membolehkan mereka untuk ke universitas lah misalnya menjadi seorang pengacara, seorang dokter dan apapun nanti lulusannya. Tapi begitu lulus kemudian ingin kerja tetap tidak boleh gitu maupun kerjaan itu misalnya hanya ya kasarnya menyapu jalan, itu pun tidak boleh. Jadi kasihan ya, maksudnya anak ini menjadi korban dari status ini gitu. Mungkin itulah esensi dari imigrasi. Memang si pemegang paper ini karena sedang menuju ke proses menunggu diputuskan non-refoulement tadi untuk tidak dipulangkan tadi itu, ya benar-benar menunggu dalam tanda petik menunggu. Namanya orang menunggu sedang diproses di loket, ya memang menunggu di situ. Ya, tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh kerja, tidak boleh bahkan voluntary pun juga sama. Itu tadi yang memiliki atas izin atau diskresi direktur imigrasi sekolah itu pun sedikit ya Bu ya, kalau dari pengalaman Pathfinder yang diberikan. Kebanyakan memang akhirnya tidak boleh bersekolah. Mungkin ya kalau tidak maksudnya tidak banyak. Tidak banyak. Ya cuma ada. Tapi tidak banyak yang diinikan. Itu ketika dikasih dia sekolah ada sekolah-sekolah tertentu. Sekolah tertentu yang sekolah ditunjuk. tertentu. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi. Baik, mungkin bisa ditampilkan kalau ada pertanyaan lagi. Selamat malam Bu Inneke, Bu Medina, Bu Lia, dan Bu Wendy. Selamat malam, saya Sri Haryati dari Lohas Pub. Izin bertanya buat Bapak Ibu di tempat. Pertanyaan saya, mungkin karena ini kita cepat ya. Ini juga sudah terjawab nih soalnya nih. Iya. Mengapa banyak orang tadi ya nggak manis-manis amat sebetulnya, malah banyak ruginya. Nomor 5 jika mungkin yang nomor 5 ini agak sedikit beda nih. Jika seorang paper ingin mencabut status papernya, apa saja persyaratan yang diajukan? Apakah juga akan melewati persidangan untuk mencabut status papernya? Terima kasih. Mungkin mungkin ini bisa saya jawab. Ya, silakan Bu Lia. Jadi kalau jadi seseorang yang pemegang paper itu jika mereka ingin pulang ya, jadi juga akan dilihat dulu sebelum dia mengajukan paper itu kan statusnya overstay ya Pak ya. Iya. Nah jadi apakah dia setelah overstay itu pernah disidang atau belum? Jadi harus kembali lagi ke situ tuh. Kalau seumpama belum disidang karena sudah mendapatkan paper, jadi sebelum dia diizinkan pulang atau diberikan kebebasan untuk pulang itu harus sidang lagi Pak. Dan sidang itu ya tergantung dari berapa lama dia overstay lagi. Nah jadi di situ kalau seumpama overstay-nya lebih dari 2 tahun, ya biasanya ya akan masuk penjara gitu. Jadi ya kembali lagi akan menunggu waktunya akan sangat panjang seperti itu. Jadi tetap harus mempertanggungjawabkan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan sebelumnya ketika awal-awal lah mau mengajukan paper. Sebelum mengajukan paper itu tadi. Berat juga kalau begitu seluk-beluk berstatus paperan ini. Mungkin ada sharing atau closing dari Pathfinder mungkin. Karena kita sudah di akhir nih teman-teman PMI, mungkin ada banyak yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa dikirim ke email Kajeri, ke email kami, email Pathfinders juga di sumber terbuka banyak nih. Mungkin ada apa yang ingin disampaikan Pathfinder, mungkin closing sebagai penutup nih. Kemungkinan kalau saya mungkin ya saya sendiri karena saya menanganin kasus langsung, jadi pesan saya untuk teman-teman baik itu PMI ataupun teman-teman yang sudah pedagang paper ya, khususnya untuk teman-teman yang masih belum overstay ya, yang masih bekerja. Jadi sebelum memutuskan untuk menjadi overstay ataupun menjadi pemegang paper itu tadi benar-benar dipertimbangkan. Kalaupun sama teman-teman punya anak ya ataupun hamil, mari kita diskusikan, ambil jalan yang terbaik. Jadi tidak hanya jalan terbaik untuk ibu, melainkan juga untuk masa depan anak. Kalau itu pesan saya Pak. Jadi benar-benar harus dipikir panjang dulu gitu. Panjang banget ini bukan. Jadi boleh mencari kami dan nanti kami akan berdiskusi begitu jalan yang terbaiknya apa. Mbak Ina mungkin ada tips karena yang sering ini nih menangani kasus hukum warga Indonesia di Hong Kong, ada yang ingin disampaikan? Iya. Kembali lagi seperti kita selalu menyampaikan bahwa
ketika kita hidup di negeri orang, bukan di Indonesia, maka kita harus mematuhi hukum yang ada di situ. Terutama apabila sebagai pemegang paper, tadi mungkin teman-teman juga sudah melihat ya dari narasumber juga dari paparan semua orang bahwa sebenarnya tidak ada keuntungannya. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah kami tekankan adalah ketika berbuat sesuatu mohon agar difikirkan baik-baik. Semua ada konsekuensinya. Ketika kita mengambil suatu langkah, maka semua ada akibatnya. Itu juga harus diperhatikan ketika teman-teman menyerahkan paspor, apa yang akan terjadi pada diri kita. Itu juga harus diperhatikan. Terutama seperti tadi sudah disampaikan dari paparan dan fakta yang sudah disampaikan bahwa tidak ada untungnya ketika kita menjadi seorang pemegang paper. Mungkin karena Indonesia, kita semua pasti dong cinta Indonesia gitu kan. Kita berasal lahir di Indonesia ataupun bukan lahir di Indonesia tapi orang tua kita ada yang di Indonesia, bahwa Indonesia itu ya tanah air kita, tumpah darah kita. Mungkin itu Pak Wendy. Ya, mungkin dalam kataan ini ada video nih kayaknya nih yang mau kita tampilkan nih, Bu Ineke, Bu Lia, dan Bu Medina. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Ya, demikian teman-teman PMI untuk acara ngopi malam ini episode ketiga. Nantikan berikutnya di kami episode keempat di Facebook KJRI Hongkong. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.